Halo semuanya, nama aku Omi dan aku ST Manis 2019. Halo semuanya, nama aku Nadine, ST Manis 2020. Halo, nama aku Cahya dan di video kali ini kita bertiga akan menjelaskan mengenai ekspresi, gestur, mimik wajah, imajinasi, dan motivasi di dalam teater. Ada banyak latihan vokal yang bisa dilakukan dalam menjadi aktor. Latihan ini diperlukan untuk memperkuat artikulasi, diksi, gestikulasi, dan intonasi dalam menyampaikan pesan ke penonton. Nah, artikulasi adalah pengucapan kata melalui mulut agar terdengar lebih baik dan jelas, sehingga aktor yang ingin mengucapkan sebuah kalimat dapat didengar oleh semua penonton. Artikulasi ini dapat kita latih dengan melatih alat-alat bicara kita seperti bibir, rahang, langit-langit, dan lidah. Beberapa latihan artikulasi diantaranya adalah A, I, U, E, O, yaitu dimana kita mengucapkan 5 huruf A, I, U, E, O dengan memaksimalkan pergerakan otot rahang kita. A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Latihan selanjutnya adalah dengan mengucapkan semua huruf mati dalam alfabet, tetapi diakhiri dengan huruf A. Dan masing-masing diucapkan 5 kali. Contohnya ba, 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 ca, 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 ga, 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 za, 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 dari B sampai Z. Dan latihan selanjutnya, yaitu dimana kita menyanyikan sebuah lagu berikut, yang dimana liriknya adalah Sku Free Mona. Di sana kita menyanyikannya dengan memaksimalkan pergerakan otot rahang kita. Sku Free Mona. Sku, 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 free, 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 free. Mo, 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 na, 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 na. Oke, sekarang kita akan membahas gestikulasi. Apa itu gestikulasi? Gestikulasi adalah cara memberi jeda ataupun memberi tekanan pada suatu kalimat atau kata dalam sebuah dialog. Nah, gestikulasi ini sangat penting karena banyak sekali kata atau kalimat yang jika nggak kita kasih penekanan atau jeda, maka arti dari kalimat tersebut bisa jadi berubah. Contohnya kita bisa menggunakan kalimat kayak gini. Kamu sudah kelewatan. Pergi dari sini. Nah, kalimat itu jika kita kasih jeda setelah kata kelewatan, maka kalimatnya akan jadi seperti ini. Kamu sudah kelewatan. Pergi dari sini. Arti dari kalimat tadi adalah lawan main kita sudah kelewatan dan kita menyuruhnya untuk pergi dari sini. Akan berbeda jika kita tidak menjeda setelah kata kelewatan. Bakalan jadi kayak gini. Kamu sudah kelewatan, pergi dari sini. Artinya jadi beda kan? Artinya jadi kayak udah kelewatan jalan. Nah, bagaimana sih cara kita melatih gestikulasi? Nah, untuk melatih gestikulasi, kita bisa membaca dialog tersebut secara berulang-ulang. Agar apa? Agar kita tahu arti dari dialog tersebut dan bagaimana cara kita menyampaikannya agar artinya tidak berubah. Gitu. Halo, sekarang aku akan menjelaskan tentang dinamik, nada, dan tempo. Tapi yang pertama kita masuk ke dinamik dulu. Apa itu dinamik? Dinamik adalah keras atau lemahnya suatu kata ketika kita ucapkan. Contoh kalimat yang akan kita gunakan adalah saya tidak suka disuruh-suruh. Di sini kita bisa taruh dinamiknya di kata tidak suka. Tidak sukanya kita kerasin. Contohnya jadi bakal berubah kayak gini. Saya tidak suka disuruh-suruh. Itu menunjukkan bahwa orang ini benar-benar gak suka kalau disuruh-suruh. Ya. Kalau kayak biasa aja tadi, saya tidak suka disuruh-suruh. Dia gak suka aja. Beda sama yang pertama tadi. Sekarang kita lanjut ke nada. Apa itu nada? Nada adalah tinggi rendahnya suatu kata. Kalau tadi dinamik adalah keras atau lemahnya, sekarang kalau nada adalah tinggi atau rendahnya suatu kata.
Kata yang kita gunakan sebagai contoh adalah aku. Kalau nadanya tinggi, akunya bakal berubah jadi kayak gini. Aku. Aku. Tapi kalau nadanya rendah, bakal berubah kayak tadi, kayak biasa. Aku. Aku. Kemudian kita bisa masuk ke tempo. Tempo adalah cepat lambatnya suatu kalimat saat kita ucapkan. Cepat atau lambatnya. Contoh kalimat yang akan kita gunakan adalah saya tidak suka dengan sifat cerobohmu. Kalau temponya cepat, kalimatnya bakal berubah jadi kayak gini. Saya tidak suka dengan sifat cerobohmu. Saya tidak suka dengan sifat cerobohmu. Lebih cepat temponya. Kalau kita lambatin temponya, saya tidak suka dengan sifat cerobohmu. Beda. Bakal beda dampak. Gimana sih cara kita melatih 3 hal tadi? Cara kita melatih 3 hal tadi adalah dengan 2 tahap. Yang pertama, baca terus naskah dan dialognya. Karena ketika kita membaca terus naskah dan dialognya, kita bakal ngerti. Ini dialognya tentang apa sih? Ini naskahnya tentang apa sih? Ini dialognya lagi marah atau enggak sih? Suasana ketika karakternya ngomong ini lagi gimana sih? Harus dipahamin dulu. Biar kita tahu gimana nih cara kita ngucapin dialog. Nah, kemudian tahap yang kedua adalah coba. Mencoba. Dalam kita berdialog kan pasti banyak variasi-variasinya. Kayak tadi ada tempo cepat, tempo lambat, dinamiknya keras atau dinamiknya lemah. Itu banyak variasinya. Kita cobain satu-satu supaya apa? Supaya kita nemu yang paling pas dengan situasinya. Kita nemu yang paling tepat dengan situasi yang ada di naskahnya. Agar apa? Agar informasi yang tersampaikan kepada para penonton juga nggak melengsar. Jadi informasinya juga tepat. Rasa itu kembali, atau lebih tepatnya tak pernah pergi. Aku kembali teringat masa-masa ketika aku masih kecil. Tangisan manja yang selalu aku ucapkan. Tak apa. Aku hanya merindukan hal itu. Tidak ingin menangis. Aku sudah dewasa, bukan? Ibu, izinkan aku bertanya ya. Jika aku tak berarti apa-apa, lantas mengapa aku dilahirkan? Lantas mengapa aku tidak dibuang? Tatapan hangatmu kini telah berubah menjadi dingin. Belayan lembutmu kini telah berubah menjadi jambakan. Tak ada lagi ucapan sayang ataupun sambutan selamat datang. Lucu bukan? Rumah yang seharusnya menjadi tempatku untuk beristirahat kini telah berubah menjadi penjara yang mengantarkanku pada maut. Aku hanya ingin terbebas, menghilang dari dunia yang gelap dan menyakitkan ini. Kapan penderitaanku akan berakhir? Sungguh, semua beban di pundakku ini sudah tidak bisa aku tahan lagi. Aku lelah. Sangat lelah. Kepergianku begitu diharapkan. Rasanya begitu menyesalkan. Luka-luka ini tak seberapa. Tapi di sini, di dalam hatiku,
luka-luka itu terus terbuka dan mengalirkan darah yang tak terlihat. Anggota tubuhku tak ada yang luput dari belayan tangan kasar itu. Menciptakan luka yang selalu menghiasi hari-hariku. Aku ingin menyerah dan berhenti. Tapi kaki ini terus berlari. Aku ingin tidur dan beristirahat dalam ketenangan. Tapi mata ini terus terbuka, mengalirkan air mata yang menganak sungai. Namun, hatiku bertanya, sanggupkah aku terus bertahan dengan semua ini? Semakin hari, aku merasa umurku semakin pendek. Bukan. Aku tidak memiliki penyakit mematikan. Aku hanya hidup bersama malaikat maut yang kupanggil dengan sebutan ayah. Semua orang berkata waktu akan menyembuhkan luka. Tapi luka terus bertambah, beriringan dengan waktu yang berjalan. Salahkah aku terakhir dalam keluarga ini? Hah? Aku tak pernah meminta untuk lahir dengan sehat. Aku merasa senang. Senang akan semua pukulan yang terus engkau berikan. Dengan begitu, aku akan cepat bertemu dengan kakak. Sejak lahir tak pernah ada dekapan hangat. Aku terlahir dengan sehat, sementara kakak meninggal setelah dilahirkan. Apakah itu salahku? Hah? Apakah itu salahku? Aku bahkan tidak tahu akan terakhir di mana dan dalam keadaan seperti apa. Lahir dengan tangis, biarlah berakhir dengan tragis. Semua kisah sedih dan sakit kini lembarnya sudah habis. Maaf Ibu, tapi aku menyerah. Tidak apa, Ibu tidak bersalah. Aku hanya ingin beristirahat, kembali ke dalam dekapan ayah. Tidak, tidak, tidak. Dia menghilang, meninggalkan kami. Dia bilang hanya ingin beristirahat. Ibunya menyesal. Dia meninggalkan luka yang sangat dalam. Apakah aku juga harus pergi? Kami akan pergi, bukan untuk menyusulmu, sahabat. Kami akan pergi meninggalkan luka. Berlari mencari kebahagiaan kami sendiri. Terima kasih atas pelajaran mengenai penyesalan. Terima kasih
atas kenangan yang kalian berikan. Aku adalah dia, seorang yang kalian sebut sang perindu. Aku yang berada dalam kegelapan, namun aku juga yang merindu bayangan. Vokal sangatlah penting bagi seorang aktor karena merupakan media penyampaian informasi. Aktor harus memiliki vokal yang kuat, jelas, dan fleksibel agar informasi dapat diterima dengan jelas oleh penonton. Namun, sebelum melatih vokal, kita harus melatih pernafasan kita terlebih dahulu. Nah, pernafasan sendiri itu ada dua macam, pernafasan dada dan pernafasan perut. Dalam dunia teater, pernafasan perut sangatlah wajib dipelajari terlebih dahulu bagi seorang aktor, karena dengan menguasai pernafasan perut, suara yang dihasilkan lebih stabil dan jelas. Untuk melatih pernafasan perut, bisa dilakukan dengan cara membiasakan penggunaan pernafasan perut ketika kita sedang posisi badan berdiri. Es teh manis, makin manis.